lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun turut andil baik sedikit atau banyak membangun masjid di dunia, maka akan Allah, ini pahalanya ya, akan Allah bangunkan rumah di surga. Terus yang tidak bangun masjid, apakah dapat rumah? Bisa jadi tidak. Karena kalau seluruhnya dapat, padahal amalannya biasa-biasa saja, maka tidak ada gunanya Rasul mengkhususkan orang yang bangun masjid, akhlaknya baik, dan amalan-amalan soleh yang lain. Di antaranya kata Nabi, man hafadha 'ala shalawat ihda isnai asyara rak'atan fil yawm wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Au bi nahwi ma qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa yang istiqomah menjalankan salat rawatib sejumlah 12 rakaat, 2 rakaat ba'da salat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, maka ganjarannya dapat rumah di surga. Dan masih banyak amal soleh yang lain. Di antaranya yang teori yang mudah ini adalah akhlak mulia, mendapatkan rumah. Terus nanti saya di surga nggak ada rumah, nanti rumahnya gimana? Apakah di bawah kolong jembatan gitu ya? Nah, ini pertanyaan nanti saja di surga. Yang baik dulu. Jadi metode yang tepat itu dalam mengajarkan suatu ilmu adalah yang baik-baik dulu. Yang jelas yang dipraktekkan, yang buruk dulu, yang syubhat atau kesyirikan dan semacamnya dulu, tapi yang baik tidak, maka bahaya. Sebelum kami menyebutkan satu persatu, izinkan kami menyebutkan beberapa amalan yang membuat seseorang itu bisa berakhlak mulia. Jadi hal-hal yang menentukan akhlak mulia atau tidaknya seorang mukmin. Pertama, sebagai mukadimah, akhlak itu apakah muncul semata-mata sejak lahir, atau akhlak itu harus diusahakan baru muncul. Sudah kita sebutkan definisi takwa, definisi akhlak mulia di pertemuan sebelumnya. Bahkan akhlak secara umum, baik mulia atau tidak mulia, bahwasanya ia merupakan sifat yang aslinya dalam hati, kemudian pada anggota badan. Bentuknya nggak kelihatan. Saya tidak bisa melihat ini akhlaknya yang mana yang baik buruk ketika panjenengan mana. Ya. Tapi kalau ada yang insya Allah senyum, kemudian menyambut tamu dan seterusnya, itu baru kelihatan. Jadi ini akhlak. Nah, pertanyaannya, akhlak ini apakah muncul sejak lahir? Kalau sholat kan nggak muncul, ya. Sholat itu harus belajar, harus usaha. Apakah akhlak ini muncul tiba-tiba? Seperti contohnya suka hal yang bersih, ya. Suka hal yang bersih. Pemirsa ini masih mukadimah ya, belum masuk. Nanti saya sebutkan halamannya insya Allah setelah masuk ke inti. Orang suka bersih itu muncul sejak lahir, fitrah manusia, seluruh manusia. Buktinya negara yang non muslim pun seluruhnya yang normal ini ya, seperti Jepang, nah mereka luar biasa kebersihannya. Ini muncul sejak lahir, tidak perlu belajar, tahu kotor itu tidak enak, risih badan itu, tidak mandi misalnya, apalagi sudah seminggu. Nah, apakah seperti itu akhlak itu, atau diusahakan, atau diusahakan baru muncul, atau belajar dulu baru muncul? Jawabannya adalah dua-duanya ada. Jadi ada jenis orang yang memang Allah beri karunia, akhlaknya memang muncul sejak lahir, Allah ciptakan. Ya. Ada orang memang belum ada, tapi bisa diusahakan dengan belajar, dengan lingkungan yang baik,
atau lingkungan yang baik. Ada orang yang Allah ciptakan akhlaknya buruk sejak lahir, tapi karena lingkungannya baik jadi baik. Atau sebaliknya, aslinya dia baik, tapi karena lingkungannya buruk, orang tuanya tidak menempatkan pada tempat yang baik, seperti Masjid Al-Falah sekitarnya, insya Allah selesai ya. Pernah juara di sana ya, akhlaknya yang baik ya, bersihkan juga insya Allah. Apakah seperti itu? Dia jawabannya dua-duanya. Dalilnya adalah ya, salah satu sahabat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fiha khaslataini yuhibbahumullah. Sesungguhnya engkau mempunyai dua sifat yang Allah cintai, dua akhlak yang Allah cintai. Kemudian seorang sahabat menjawab, apa itu ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, al-hilmu wal anah, yaitu lemah lembut dan juga anah. Anah itu enggak gerusa-gerusu, Pak. Jadi pelan-pelan gitu, orangnya itu. Ya. Al-hilmu wal anah, al-hilmu wal anah. Sahabat ini Asyad bin Qais, ingat saya namanya. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, khuluqun takhallaqtu bihima au jubiltu alaihima. Ya Rasulullah, dua akhlak mulia ini, kelembutan dan juga ketenangan gitu ya, gerusa-gerusu ini, ketenangan. Dua akhlak yang Allah cintai ini saya berusaha mendapatkannya dengan susah payah, belajar dan usaha ini, atau memang Allah ciptakan? Rasul menjawab, bal jubil ka alaihima. Tapi dua akhlak ini engkau sudah Allah ciptakan seperti itu. Kemudian beliau sangat bersyukur dan senang sekali. Alhamdulillah. Ini dalil bahwasanya ada dua jenis akhlak. Karena sahabat Al-Ashaj tadi menanyakan kepada Nabi, jenis yang mana ya Nabi? Akhlak mulia yang dua ini, yaitu kelemah lembutan dan juga ketenangan itu. Apakah saya berusaha takhallaqtu? Saya berusaha mendapatkan itu akhlak, atau memang sudah ada dari sononya gitu ya bahasanya, dari sononya. Jawaban Nabi dari sononya, bahasa kita. Berarti ada dua jenis, dan Nabi tidak mengingkari pembagian atau pertanyaan ini, menunjukkan ada dua jenis akhlak. Monggo sebelum kita masuk ke materi ini, kita bermuhasabah. Kira-kira akhlak yang sejak lahirnya apa? Ingat, bukan hanya akhlak yang baik saja, tapi memang manusia Allah beri syahwat. Memang Allah beri syahwat. Ya. Ini yang normal Pak ya, teman-teman. Dan syahwat ini tidak tercela secara zatnya, bukan. Tergantung pemakaian. Ya. Seperti pisau yang bermata dua, pisau untuk nyembelih apa? Idul Adha, bentar insya Allah. Kebaikan ya. Bahkan tidak sah kalau tanpa pisau gitu kan ya. Baik gitu. Untuk masak ibu-ibu ini tanpa pisau ini gimana masalahnya? Ya. Digeprek ya. Tapi bisa juga untuk pisau ini melukai orang, membegal. Sama dengan syahwat. Digunakan untuk buruk bisa, tergantung pihaknya dan pendidikan. Bisa digunakan untuk kebaikan juga. Minum ini tanpa syahwat males ya. Biasanya makan, kemudian berhubungan suami istri dan seterusnya, ini hal yang mulia, bahkan bisa dinilai ibadah, ya, bisa dinilai ibadah. Monggo, kira-kira apa ya? Nah, terlepas dari pembagian itu, yang penting Allah dan Rasul yang mewajibkan akhlak yang baik. Dan akhlak baik ini, kalau kita belum punya sejak lahir, maka kita diwajibkan belajar. Takhalluk, yaitu berusaha mendapatkan akhlak itu, baik dengan belajar teori atau tidak perlu teori, cukup kita melihat orang lain. Masya Allah, ini teman saya ini Pak Paijo, ini contoh Pak ya, tidak ini namanya, tidak ada ya. Aku benar karena
mendapatkan akhlak karena menular. Akhlak itu, akhlak yang baik menular, buruk juga menular. Berarti yang kedua dengan cara lingkungan yang baik, baik dengan seseorang atau jamaah seperti ini, insya Allah nanti muncul akhlak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mewajibkan akhlak ini, baik ada beberapa akhlak yang ada sejak lahir atau usaha dulu. Makanya pentingnya ilmu tentang akhlak ini tidak boleh dianggap remeh oleh seorang mukmin. Kemudian sebelum saya sebutkan juga macam-macam akhlak ini banyak itu, bisa jadi 2 pertemuan. Di sini ya, nama kitabnya Asbab Iktisab Husnul Khuluq, sebab-sebab seseorang mendapatkan akhlak yang baik. Sebab-sebab dulu lah ya, akhlak baiknya nanti sebab-sebab. Di halaman yang 5, ini pemirsa ada yang di YouTube soalnya. Yang pertama dan paling pertama adalah salamatul aqidah. Usaha dalam memunculkan akhlak yang baik adalah akidahnya harus selamat, akidahnya harus baik dulu, akidahnya harus benar dulu, sesuai yang Allah Rasulnya ajarkan di Al-Quran Sunnah, pemahaman salaf hadhihi ummah, salafus saleh. Apa hubungannya akidah dengan akhlak? Hubungannya sangat erat sekali, ya, sangat erat sekali. Seperti hati dengan anggota badan. Kalau hatinya lagi suntuk, bad mood, kira-kira ini menyambut suami gimana bu ini? Ya. Berat ya, berat. Sambil cemberut dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau hatinya baik, maka sumringah biasanya mengeluarkan kata-kata dan juga perilaku yang baik. Akidah. Pertama dalilnya dulu ya, dalilnya dulu. Kalau kita baca Al-Quran yang sangat banyak sekali. Di antaranya di awal surat Al-Mutaffifin. Wailul mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin 'alim. Yauma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Yang artinya celaka bagi orang yang curang dalam titik takaran. Ini akhlak baik atau buruk? Buruk sekali, maksiat ini. Ya, dosa besar. Wail, celaka dia. Dalam tafsir yang lain, wail ini nama lembah di neraka jahanam bernama Wail. Ya, jadi nama anak itu jangan Wail, tapi Wail. Hati-hati, manggilnya juga jangan Wail, karena artinya buruk. Orang yang curang dalam takaran, ketika mereka menekankan orang lain mengurangi. Tapi kalau menjadi pelanggan atau pembeli minta dipenuhi atau mungkin dilebihkan, ini celaka. Sebabnya apa ya Allah? Allah mengatakan di ayat setelahnya salah satu sebab kenapa akhlaknya buruk. Ya. Alladzina idza qalu 'ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanahum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin adzim. Ini sebabnya. Mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan, hari dibangkitkan, hari kiamat. Tapi kalau akidahnya baik, beriman pada Allah, takut pada Allah, betul, takut balasan di akhirat. Ketika dunia mungkin kita bisa ngambil maling yang berdasi itu Pak ya. Enggak semuanya berdasi. Tapi seperti mos itu kata orang. Saya berobat gitu. Saya nggak bawa mosnya ini. Udah banyak di sana. Nah, mereka seandainya iman pada Allah dan akan adanya hari pembalasan di mahkamah akhirat, tidak ada kedzaliman. Allah tidak bisa disogok. Kalau dunia mungkin korupsi 3.000 triliun hanya 6 tahun, kecil. Hidupnya juga di villa ala besi. Setelah itu kaya terus keturunan, ya. Tidak dimiskinkan. Bisa disogok, bisa dikurangi. Ya. Tapi di akhirat tidak bisa. Ketika dia akidahnya baik, dia akan takut. Takut berbuat maksiat, takut akhlaknya buruk. Berarti ini ada kaitannya yang jelas ya,
antara akidah yang baik dengan akhlak yang baik. Biasanya kalau akidahnya itu belajarnya setengah-setengah atau belajarnya full tapi tidak diikat dalam hati, namanya akidah itu ikatan dalam hati, al-aqdu, ikatan dalam hati, kemudian dipraktekkan. Ketika dia tahu akan adanya neraka, dia akan takut menjalankan maksiat dan juga akhlak yang buruk. Ini yang pertama, yaitu penyebabnya karena akidah. Oleh karena itu banyak sekali buku-buku akidah. Kalau panjenengan baca sampai akhir, ini pentingnya baca sampai tuntas, Mbak ya. Yang sampai tuntas jangan hanya status saja. Itu di akhir-akhir banyak sekali buku akidah. Bab terakhirnya itu bertemakan akhlak, ya, bertemakan akhlak. Karena salafus saleh, ya, mereka akhlaknya baik karena akidahnya baik dan sebaliknya. Nah, ini sangat penting sekali kita sampaikan. Di bab akhir itu disebutkan tema tentang akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab akhlak baik itu yaitu doa. Apa? Doa ini sangat berpengaruh sekali. Karena bagaimanapun kita usaha, tidak ada zat yang mampu, yang bisa memberi taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halaman 6. Doa di sini. Karena orang sekuat apapun bekerja, banyak yang bangkrut Pak ya. Mungkin kurang doa ini. Ada orang yang usahanya biasa-biasa aja, modal dikit, tapi kok profitnya 3 kali lipat ini. Mungkin doanya lebih kuat daripada jenengan. Nah ini pentingnya doa. Masalah dunia aja kita seperti itu, apalagi masalah akhirat. Ini kita harus lebih utamakan doa. Doa supaya apa? Doa supaya akhlaknya baik. Apakah Nabi mengajarkan? Ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus. Jadi doa ini boleh kita buat sendiri, pakai bahasa Indonesia, Jawa dan sebagainya, bahasa Arab lebih baik. Tapi kalau di sholat sujud tidak boleh kecuali bahasa Arab. Doa ketika umum itu boleh, apalagi ketika Rasulullah mengkhususkan. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengajari kita doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Sampun hafal Pak? Mbak, sudah apa ya? Ulama dulu sekali dengar langsung hafal ya. Mereka udah hafal sulit lupa. Kalau kita sebaliknya sulit hafal, tidak lupa karena tidak ada yang dihafal. Nah ini memang semakin akhir zaman ini memang banyak fitnah laptop dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita gunakan untuk lebih baik ya untuk pengajian insyaallah. Ya. Monggo kita ulangi, saya ulangi lagi 2 kali. Kemudian nanti kita baca bareng-bareng. Harapannya kita hafal ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kepanjangan Pak? Tidak ada panjang. Insyaallah tidak panjang. Sekali lagi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Supaya lebih mudah, saya akan terjemahkan secara letterlek. Allahumma, ya Allah, ihdini, tunjukilah aku, berilah aku hidayah. Li ahsanil akhlaq, untuk berakhlak yang baik mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang mampu menunjukkan ke akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan halau dariku akhlak yang buruk, karena tidak bisa atau tidak mampu menghalau kecuali Engkau. Bismillah, siapa ya? Monggo ini kita bangun dulu. Sama-sama deh. Ini tidak masalah dalam taklim. Ini bukan doa bersama Pak
Kita tidak perlu malu, ibu-ibu juga boleh sekalian. Jangan terlalu keras bu, ya nanti yang waktu nanti mengganggu konsentrasi mas-mas ini. Bismillah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Kepanjangan Pak ya, saya potong lagi. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Sudah ya, hafal ya. Seperti kita ngapal Quran dikit-dikit. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Kita potong yang kedua. Li ahsanil akhlaqi. 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 Kita gabung dengan sebelumnya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. 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 Sekali lagi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Kita klikkan dulu. Atau cara Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Oh ya, insyaallah. Berbahasa Arab cepat ini ya. Paham ini? Masya Allah, insya Allah mudah ini, pendek. Lanjut ke, la yahdi li ahsaniha illa anta. Monggo. La yahdi li La ahsaniha yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa Abada la yahdi li ahsaniha illa anta. Monggo. La yahdi li ahsaniha illa anta. Monggo. La yahdi li ahsaniha illa anta. Sekali lagi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Assalamualaikum. Pak Solat sudah tahu? Sudah datang ini. Dari awal Pak ya. Ini baru setengah. Saya baca dulu. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Monggo, sebentar kali tiga. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Pak Imam. Terbaris. Kita tahu deh. Ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini potongan pertama Pak. Jadi memohon akhlak yang baik. Potongan kedua memohon dihindari dari akhlak yang buruk. Potongan yang kedua. Jadi panjenengan hafal yang pertama ini sudah bagus. Sudah mendapatkan setengahnya. Setengah ilmu akhlak ya. Setengah ilmu akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Para guru kami, para syekh guru kami di Mesir itu beberapa kali itu ketika kunut witir ketika Ramadan, nah, itu kan sunnah ya. Tapi kalau kunut subuh ini berbadan atau doa yang lain misalnya dalam momen tertentu itu beliau pakai doa ini. Karena banyak orang ahli ilmu tapi akhlaknya bobrok. Jadi ini pentingnya akhlak yang mulia salah satunya dengan cara doa. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Potongan kedua, wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Mirip ini Pak sebenarnya. Tinggal mengganti sayyi'. Sayyi' itu apa artinya? Buruk, jelek. Ini tampaknya enggak saya dikte lagi, nanti baiknya ditulis di depan kalau ada panitia ya. Kalau bisa nanti ditulis di depan. Ada apa-apa tulis gitu ya. Kapan dan dihafalkan kalau bisa nanti pekan depan kita setoran. Siapa setoran? Ya. Ini satu ayat tidak ada ya. Kalau ada ayat yang pendek, insya Allah. Bilang lagi nih. Bareng nih. Allahumma hdini. Sebentar saya
mahir mendikte ini, mbak-mbak yang pintar ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta. la yahdi li ahsaniha illa anta. Sekali lagi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta. la yahdi li ahsaniha illa anta. Digabung tunggal kali tiga. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta. Saya mau menambah hafalan ini, tapi kalau masih agak berat ya. Nambah hafalan maksudnya potongan kedua. Wasrif ani sayyaha, la yasrif ani sayyaha illa anta. Wasrif ani sayyaha, la yasrif ani sayyaha illa anta. Rawahu Muslim. Yang penting panjenengan hafal potongan pertama, buka napa? Google atau buka apa muncul ya Pak, yakin. Jadi HP itu digunakan untuk belajar, bukan hanya untuk scrolling atau stalking si dia. Apa ini ya? Belum tentu jadian aja Pak. Udah nyapa-nyapain hati ya. Mending halalin dulu baru pacaran. Ini pemuda ya. Jadi HP itu digunakan untuk murojaah, untuk menyelesaikan salah satu tugas, yaitu menghafal doa supaya akhlak mulia. Ini kita lewati aja Pak ya. Nanti saya harapkan kalau bisa panitia ada di luas itu ditempel, yang lain bisa menghafalkan dan ditulis di situ. Terjemahannya apa? Tanya aja AI gitu ya. Nanti akan diterjemahkan. Sebenarnya doa yang lain itu ada. Di antaranya misalnya di riwayat Ahmad, Rasul mengajarkan doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal ahwa'. Allahumma jannibni, ya Allah jauhkan aku akhlak yang mungkar dan hawa nafsu yang jelek maksudnya, dan amal yang jelek, amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan juga penyakit mungkar. Ini akhlak. Di potongan awal tadi Rasul mengatakan Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah jauhkan aku akhlak yang mungkar. Ini tampaknya mudah nih Pak. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Saya baca dulu Pak ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Monggo. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Saya ulang lagi ya. Nanti kalau nggak kompak hanya lisan, nanti berjihad kurang kompak mas ya. Saya dulu. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Ya. Ini setengah katanya itu sudah tidak asing Pak. Allahumma jannibni syaitan, wa jannibni syaitan. Oh, sederhana. Hafal Pak? Sudah lupa ya Pak. Tinggal ganti saja. Allahumma jannibni yang tadi syaitan, kalau ini apa? Munkaratil akhlaq itu aja. Sebenarnya asik ini kalau kita murajaah atau sudah lama gitu kan ya, tidak mempraktekkan. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, riwayat Hakim, riwayat Hakim dan disahihkannya beliau dan Imam Dzahabi dalam 7. Ada doa yang lain misalnya, tapi ini spesifik ya, bukan akhlak buruk banyak itu enggak, tapi hanya beberapa. Contohnya yang tidak asing lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu billahi min adzabil qabr dan seterusnya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga kemalasan. Nah, ini penting ini. Yang suka malas itu akhlak buruk lah ya. Suka rebahan bukan pada waktunya. Ini harus doa ini. Wal jubni dan pengecut penakut ke kamar mandi, temenin mas, takut
ada pocong gitu. Nah ini kita harus berlindung kepada Allah SWT dari sifat pocong. Kalau gara-gara nonton TV, lah ini jangan nonton ya. Wal harami, ya, ini kelemahan ketika keluar dan seterusnya. Wal bukhli dan bakhil. Ini saya tidak akan mendetailkan merinci akhlak-akhlak buruk ini, cuman ini contoh Rasul mengajari doa yang sering kita baca juga. Sudah? Jadi kita harus usaha dengan doa, usaha dengan melawan hawa nafsu untuk mendapatkan akhlak tadi. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa saja yang usaha berjihad di jalan kami, maka akan kami mudahkan jalan hidayah. Sudah, kemudian yang ketiga di antara amal-amalan yang menimbulkan akhlak yang baik, adalah tingginya semangat, ulul himmah, tingginya semangat. Jadi semangat itu bukan hanya belajar, semangat itu bukan hanya bekerja, semangat itu juga memperbaiki akhlak. Kalau misalnya Anda ditegur orang lain, Mas, tolong akhlaknya diperbaiki. Kok sama orang tua teriak-teriak, tolong dipelankan suaranya lembut, lembut, arifku, lembut. Kita harusnya bersyukur. Jangan sampai kita mengatakan menjawab, saya nggak bisa, ini sudah tabiat saya, gitu ya. Karena orang tua saya menaruh saya di pegunungan gitu, suka teriak-teriak di sana, Pak. Gitu. Karena banyak teriak-teriak. Gitu. Tidak boleh, kita harus usaha, harus semangat untuk melawan nafsu ini. Kenapa? Karena manusia yang soleh, yang takwa, kedudukannya menurut pendapat yang soleh, yang tepatnya wajib, adalah lebih baik daripada malaikat. Sholihu al-mu'minin khairun minal malaikat. Orang mukmin yang soleh lebih baik daripada malaikat yang tidak punya dosa sama sekali. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Dia mau amal soleh ya kayak bernafas kita. Tapi kita mau amal soleh, mau kajian, lihat ini. Ada rotinya enggak gitu? Kalau enggak ada datang lagi gitu. Saya itu cuma kemarin aja gitu. Nafsu. Saya berangkat kok malas ya, kayaknya HP-nya enak ini. Terbahan gitu kan ya. Chattingan. Malah nafsu. Tapi ketika orang mukmin ini dapat melawan nafsunya, kemudian dapat mengalahkan terus amal soleh, akhlak yang baik, maka lebih baik daripada malaikat. Ya. Ada suatu hadis juga ketika malaikat protes, maka Allah menjawab hadis qudsi, la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqtu biyadayya kama khalaqtu kun fayakun. Saya tidak akan menyamakan makhluk yang saya ciptakan dengan tangan saya, yaitu Nabi Adam dan juga anak cucunya yang mereka soleh, sama dengan sebuah makhluk yang saya ciptakan kun fayakun. Siapa? Malaikat. Ya, malaikat. Jadi Nabi Adam itu diciptakan Allah dengan tangannya, ya, bukan dengan kalimat kun fayakun, bukan, tapi dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Bagaimana kita tidak tahu. Ya. Adapun dalilnya itu di surat Al-Araf jelas. Mana kata sudah makhluk biyadika. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Ya, di hadapan makhluk yang saya ciptakan dengan kedua kakiku. Ini bernama Adam alaihissalam. Jadi semangatnya harus tinggi, Pak. Panjenengan atau kita semua semangat kerja siang hari mencari apa, Pak? Cuan, mencari sesuap nasi. Maksudnya sesuap ya, nggak kenyang lah. Maksudnya minimal sesuap ya. Nah, kita semangat urusan dunia, maka urusan akhirat, urusan surga kita harus lebih semangat. Nah, ini nasihat juga bagi panitia juga untuk semangat. Baik yang ada sedikit banyak semangat, baik ada dana atau tidak semangat, baik anggotanya mana atau tidak semangat, karena kita akad kita dengan Allah masalah ibadah ini, baik pengajian, baik apapun, adalah akad kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita tidak ada akad dengan lain. Dari sisi cari pahalanya maksudnya. Kalau ada orang ketiga atau tidak, yang bantu atau tidak, yang muji atau tidak, ya,
Yang mencela atau tidak, maka kita hanya kepada Allah memohon pahala. Itu yang ketiga ya. Sudah cukup 3 aja. Ini saya ringkas. Akhlak pertama yang terpuji, sebelum saya tutup, ya, nanti kita lanjutkan tekanan setelahnya langsung insya Allah penyebutan akhlak-akhlak yang lain. Yang pertama adalah akhlak. Kira-kira apa Pak? Inanya? Ini boleh kita acak ini. Yang paling ringan, simpel, akhlak wajah berseri, ya. Wajah berseri. Jadi panjenengan kalau lihat saya kok kadang ketawa sendiri atau sambil ngajar atau kajian kok kayak senyum sendiri, ini karena akhlak pertama ini Pak. Ya. Saya berusaha memprotek ini. Bukan karena gila Pak ya. Bukan, karena perintah Rasulullah bersabda dari pertama. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya harta, tidak hanya uang, senyum itu sedekah. Mungkin orang kaya mudah dalam sedekah uang, tapi tidak bisa sedekah senyum. Ini masih kurang sempurna. Tapi kalau bisa sedekah harta, senyum luar biasa. Kan kadang orang ngasihkan orang miskin, nih. Kira-kira enak nggak yang terima? Enak. Tapi kalau sambil assalamualaikum, ini monggo silahkan, gimana kabar? Kira-kira dia bahagia sebelum menikmati hartanya, gitu ya. Atau bahkan ketika kita tidak ngasih uang karena miskin seperti saya misalnya, ya, fakir, tidak punya apa-apa, karena yang punya sebenarnya punya Allah. Ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya bisa hanya ngasih senyuman. Ada orang yatim piatu, terus gini senyum. Kira-kira dia terhibur nggak? Terhibur sekali, senang. Karena pengirang orang tua dan sebenarnya makanya akhlak pertama ini saya pilih pertama, ya, makanya karena sangat mudah sebenarnya. Cuma ketika hatinya lagi, sekali lagi bad mood ini sulit Pak. Ya, ketika hatinya itu lagi ada masalah di rumah, berangkat kajian ketemu kira-kira gimana Pak? Gitu ya, sambil salaman, nggak senyum sama sekali. Ini hati-hati. Ini kelihatannya yang pertama ini mudah, tinggal tampakkan sedikit gigi. Kalau malu giginya kelihatan, maka cukup mulutnya agak di ke atas ke samping ya. Nah itu aja, sama matanya agak diinginkan gitu. Mudah sebenarnya. Cuman ketika dia malas atau hatinya terkuasai oleh yang lain, maksudnya efek dari keadaan di rumah atau di jalan, ketemu orang lain misalnya ya, panjenengan ada masalah di masjid atau di luar masjid aja di masjid. Kemudian pulang, yang istri sudah persiapan dan sebagainya, lagi habis dipecat bos gitu. Kira-kira gimana Pak? Sampai rumah itu, istri sudah persiapan, panjenengan banting piring. Berarti dia tidak bisa menguasai akhlak tadi. Makanya pentingnya tadi apa? Semangat. Makanya Rasulullah SAW sebelum masuk rumah, beliau bentar dulu. Kalau dalam keadaan suntuk, beliau mandi dulu di luar. Kalau bisa. Kalau tidak, beliau minimal siwak dulu, gosok gigi. Jadi masalah di luar rumah jangan masuk rumah. Itu gak profesional Pak ya dalam kehidupan rumah tangga. Sebaliknya masalah di rumah jangan bawa ke kantor. Di rumah lagi tengkar ibadah mah suami istri ini, sampai kantor juga nggak becus kerjaan. Ini nggak profesional dan juga tidak bisa menceritakan akhlak yang baik. Coba panjenengan ya sesekali, kalau bisa sering ya. Ketika dalam hati tidak enak, tidak nyaman, lagi marah, lagi bad mood, tapi ketemu orang, terutama keluarga ya, terutama istri atau keluarga, lagi ada masalah di luar, hati suntuk, ketemu keluarga, berusaha takalus. Jadi ulama sampai ngomong takalus. Takalus itu apa? Memaksakan diri, dibuat-buat tidak masalah, karena tujuannya adalah orang lain. Salah satu tujuannya adalah orang lain. Kita berbuat senyum gitu ya,
normal jangan. Jadi normal tetap hati bahagia dan juga senyum Tapi yang sulit ini saya katakan dan ulama juga, ketika hati lagi tidak nyaman, maka tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Para istri, ibu-ibu juga, kalau di rumah sudah capek dengan anaknya, atau yang masih calon insya Allah, dan Allah mudahkan. Ada suami pulang sudah bekerja seharian, sudah gajian juga, gitu kan ya. Kok ini penyambutannya kurang baik? Gara-gara apa? Kesuntukan bersama anak dilampiaskan ke suami. Padahal suami sudah berangan-angan di luar rumah tadi untuk nyampe ke rumah mencari yang halal. Ini tidak baik. Jadi kadang ini suatu akhlak yang sepele, tapi bisa berefek ke keharmonisan rumah tangga. Mungkin panjenengan bisa pura-pura senyum dengan rekan kerja, teman sekantor atau teman masjid, tapi tidak akan bisa dengan keluarga di rumah. Itu sulit. Kenapa? Karena sudah biasa ketemu, karena sudah saling tahu keburukannya. Makanya Nabi bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bersama keluarganya. Dan Rasulullah maksudnya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kenapa Nabi Muhammad SAW para jamaah, ini saya ikut setelah ini insyaallah. Kenapa Rasul mengkhususkan orang yang paling baik itu barometernya keluarga, baik bersama keluarga. Bukan berarti kalau kita baik ke orang lain itu tidak wajib, bukan. Tapi barometernya adalah ketika baik bersama keluarga. Gimana ini maksudnya? Karena ketika kita bersama keluarga, suami, istri, bapak, ibu, dan seterusnya, terutama keluarga di sini, mohon maaf ya, terutama di sini pasangan. Jadi ahli di sini ditafsirkan istri. Sebaik-baik kalian adalah paling baik bersama istrinya, dan saya yang paling baik bersama istriku, maksudnya Rasulullah SAW. Kenapa menjadi barometer? Karena manusia yang akhlaknya buruk tidak mampu menahan lama akhlak buruk itu di dalam rumah. Suatu hari pasti ketahuan, ya Pak. Tapi kalau di luar, akhlak buruknya bisa ditahan dulu. Kan cuma ketemu ya dengan Pak Wahid misalnya, Abdul Wahid. Cuman paling berapa menit? Saya masih bisa menyembunyikan. Ya, pura-pura senyum gitu kan ya. Atau pura-pura ya bantu dan sebagainya. Tapi kalau di rumah nggak bisa. Kalau dia punya akhlak buruk mesti ketahuan. Artinya kalau kita bisa istiqomah akhlak baik di rumah, berarti dia sudah sukses. Di luar lebih mudah. Itu maksud dari sabda Rasulullah SAW, sebagai umat mulia ini, wa baik mulia ini, sebagai kalian adalah yang paling baik akhlaknya bersama keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya bersama keluargaku, yaitu Rasulullah SAW. Wa inna ta'ala ala khuluqin 'adzim. Makanya di akhirat ketika Allah berfirman, sesungguhnya engkau ya Rasulullah merupakan orang yang punya akhlak yang sangat agung. Demikian mudah-mudahan kita mendapatkan akhlak yang mulia, kemudian dalam keadaan baik hubungan antara keluarga, rekan dan seterusnya, sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Amin. Sesi pertama kita selesaikan. Yang kedua setelah salat insyaallah taala. Bila taufik wal hidayah. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.